Doni itu teman SMA anakku. Sejak masuk SMA, dia sudah menjadi sahabatnya anakku dan sudah sering nginap di rumah. Kurang lebih sudah 4 tahun mereka bersahabat sampai anakku harus kuliah keluar di sebuah PTN di Yogyakarta. Doni memang tidak seberuntung anakku, sebab setelah lulus SMA, dia nggak melanjutin kuliah karena tak punya biaya. Akhirnya, Doni tetap di kota ini dan mulai mencari pekerjaan. Apa saja dilakukannya, asalkan halal dan berkah kerjaannya. Namaku Nabila, biasa dipanggil Tante Bila, umurku 40 tahun. Baru setahun Tommy anakku kuliah, suamiku malah pindah tugas jadi pengawas proyek di kawasan Indonesia Timur. Jadi sudah 3 bulanan aku tinggal sendirian di rumah, tanpa suami dan tanpa anak sematawayang kami yang kuliah. Hingga sore itu, aku yang baru saja pulang kantor mau cari ojek, dan ternyata Doni, sahabat anakku, yang datang menjadi driver ojek online. Awalnya aku agak pangling sama anak itu, karena Doni sudah banyak berubah, padahal baru setahunan gak ketemu. Doni juga agak canggung waktu ketemu aku. Dia ngaku malu kerjaannya jadi driver ojek online karena cuma lulusan SMA. Tapi ku bilang padanya, gak apa-apa asalkan kerjaan halal dan dia bisa nabung dikit-dikit untuk biaya kuliah tahun depan. Doni memang sudah jauh beda dengan dulu. Dia kelihatan lebih matang dan dewasa, bukan hanya fisik tapi sikapnya. Badannya sedikit lebih tinggi dari anakku dan perawakannya juga bagus. Sangat ideal sebagai lelaki lumayan gagah. Padahal dulunya dia sama anakku masih culun banget pada kurus waktu baru masuk SMA. Tahu ya sekarang dia beda. Aku pun baru tahu kalau yang nganterin aku pulang kantor adalah Doni setelah motornya sampai di depan rumah. Pas aku mau bayar, suaranya berkata, "Nggak usah bayar tante, dulu kan saya sering kesini dan tante baik banget," kata Doni sambil melepas helm tertutupnya. Dan saat itu aku jadi kaget, ternyata dia beneran Doni, sahabat Tommy anakku. Sore itu aku akhirnya menyuruh Doni masuk dulu, soalnya udah lama banget gak ketemu sejak Tommy lulus SMA. Dan aku sama Doni ngobrol lumayan lama. Aku baru tahu kalau sejak lulus SMA, dia dan Tommy jarang bertukar kabar. Saya nggak enak tante, makanya nggak pernah bales kalau dihubungi sama Tommy, katanya. Kenapa begitu? Kalian kan selama ini sahabatan. Masa gara-gara Tommy kuliah, kalian hilang kabar? Jawabku. Lagian, Tommy nggak pernah membeda-bedakan temannya kok selama ini, kataku sambil menyuguhi teh hangat. Namun jawaban Doni membuat aku agak kaget mendengarnya. Doni bilang anakku memang tetap baik pada sahabatnya. Akan tetapi Doni yang merasa malu dan gak enak dengan pekerjaannya. Maaf loh tante, saya gak pantas jadi sahabat anak tante lagi. Karena saya juga kerja sampingan, bukan hanya ojek biasa saja. Saya malu tante, karena anak tante pasti akan kecewa sekali dengan saya sebagai sahabatnya. Jelasnya terlihat grogi. Awalnya aku nggak paham akan maksud Doni. Masa sampai segitu malunya kerja sebagai driver ojek online? Padahal itu kan kerjaan halal dan saat ini pun banyak menjadi pilihan saat masalah lapangan pekerjaan yang makin sulit. Doni juga nggak cerita terbuka, hanya bilang dia kerja sambilan bukan driver ojek biasa seperti yang kubayangkan. Akan tetapi setelah kudesak untuk menjelaskannya padaku, aku yang jadi kaget dan gak menyangka sama sekali. Soalnya Doni emang bukan ojek biasa yang hanya bisa dipakai jasa mengantar saja, tapi dia juga bisa menemani. Ya kayak gitu deh, aku jadi merasa kesenggol waktu itu, soalnya posisiku sendiri sedang ditinggal suami kerja jauh. Maaf loh
Tante, tapi biasanya saya emang menemani ibu-ibu yang kesepian di rumah. Bisa nemani ngobrol dan yang lainnya, katanya. Aku menahan nafas waktu mendengar penjelasan Doni. Dalam hatiku pikir, masa iya sih ada wanita yang seperti itu, yang karena kesepian ditinggal suami, kemudian memanggil Doni untuk menemani 1 atau 2 malam. Tapi karena aku juga gengsi mau nanya lebih jauh, aku akhirnya mengalihkan obrolan kami sore itu. Hingga akhirnya ponsel Doni berdering. Ada pesanan masuk dan Doni harus pamit untuk segera pergi dari rumahku. Aku tak pernah menduga bahwa pertemuan kembali dengan sahabat anakku itu akan menoreh sebuah kisah yang akan aku ceritakan di sini. Gimana aku dan Doni bisa sampai seperti itu, padahal dia sepantaran dengan anakku. Sejak sore itu, aku akhirnya sering pulang kantor dijemput Doni, karena aku bilang padanya lebih baik jadi langganan saja. Daripada tante repot nyari ojek terus, mendingan kamu saja yang antar jemput tante ya Don, kataku padanya. Doni sangat senang waktu itu, karena dengan begitu dia nggak perlu repot nyari orderan, terutama kalau sore hari. Aku juga bisa terbantu, soalnya dari dulu aku emang nggak bisa naik motor sendiri, selalu saja harus diantar kemana-mana. Namun karena suami sedang tugas di Indonesia Timur dan anakku kuliah di Yogyakarta, nggak ada yang antar aku. Jadi aku beneran merasa terbantu karena ada Doni sahabatnya anakku itu. Dia yang akhirnya menggantikan suami dan anakku. Aku juga nggak canggung sama Doni, sebab dari dulu juga dia sudah sering main ke rumahku dan nginap bersama anakku. Dan Doni juga mulai kembali bisa akrab denganku karena emang dari dulu juga sudah sangat mengenal karakterku. Sehingga dia nggak pernah sungkan kalau aku menawari minum kopi dan makan jajan dulu setelah mengantarku pulang. Cuma bedanya, saat ini Doni bukan anak kecil lagi. Dia sudah tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan dan gagah. Usianya sepantaran anakku sekitar 21 tahun. Namun perawakan Doni jauh lebih bagus dibandingkan anak dan suamiku. Dan yang sama sekali nggak aku sadari, sikap Doni padaku juga mulai berubah, bukan lagi memandang ibu sahabatnya. Awalnya aku nggak ambil pusing atau penasaran sama kerja sambilan yang dilakukan Doni sambil jadi driver ojek. Tapi lama-lama Doni seringkali cerita padaku tentang pengalamannya selama kerja sebagai driver ojek online sambil begituan. Aku akhirnya mulai mengerti apa saja yang sebenarnya kerjaan sambilan yang dilakukan oleh sahabatnya anakku itu. Kata dia, banyak kok langganan saya yang umurnya kepala 4 seperti Tante Bila, dan saya selalu memberikan yang terbaik. Ya, anak itu memang gak pernah nawarin ke aku, tapi dari nada bicara dan caranya menatap diriku, aku jadi paham. Hingga suatu sore pas aku pulang kantor dan Doni jemput aku, kebetulan sekali pas sampai rumahku hujan deras turun. Jadi pakaian kami basah semua, soalnya nggak sempat pakai jas hujan, mau berhenti nanggung karena udah dekat. Aku menyuruh Doni ganti pakaian saja dengan bajunya Tommy, sahabatnya. Kusuruh dia ambil sendiri di kamar anakku. Lagian, dari dulu juga dia udah biasa nginap di kamarnya anakku, sewaktu mereka masih sekolah di SMA yang sama. Kamu mandi, terus pakai saja bajunya Tommy ya Don. Tante juga mau ganti baju, terus masak untuk kita makan malam sama-sama, kataku. Iya Tante, wah maaf jadi ngerepotin nih, mana hujan yang mendadak deras lagi, balasnya sambil melempar senyum manisnya. Sore itu memang agak berbeda, apalagi pas naik motor tadi. Doni memintaku memeluknya karena dia harus ngebut. Karena hujannya juga mendadak deras, dia langsung menarik tanganku untuk melingkar di pinggang saat boncengan. Makanya setelah mandi dan ganti pakaian, aku
Aku masih mematung di depan cermin. Entah kenapa, aku ingin tampil cantik. Soalnya Doni udah sering juga memuji aku. Katanya aku ini dari dulu gak pernah berubah, masih saja cantik dan menarik. Apalagi dia juga pernah bilang waktu SMA dulu dia pernah berhayal jika kelak punya pacar atau istri, dia mau yang kaya diriku. Awalnya aku pikir Doni cuma bercanda dan ingin menghibur hatiku agar ibunya sahabatnya ini merasa bahagia disanjung. Namun, setelah 2 mingguan sering ketemu karena dia ngantar jemput aku, semuanya mulai berubah dengan pelan-pelan. Yang dulu dia adalah sahabat dekat Tommy, anakku, kini rasanya malah jadi sahabat dan teman curhat bagi diriku. Waktu itu sudah masuk 4 bulan, aku tinggal sendirian di rumah. Suami yang tadinya rajin nelpon, mulai jarang nelpon. Sementara anakku yang udah kuliah semester 3, juga mulai jarang ngabarin aku. Terakhir dia cuma ngenalin pacarnya. Ya namanya juga anak muda seusia dia, kan emang sedang masa puber pertama. Jadi anakku mulai berani punya cewek. Walau tetap saja aku nasehatin anakku agar kalau pacaran jangan sampai kebablasan, biar kuliahnya tetap fokus. Jujur, selama 4 bulan sendirian di rumah, aku mulai dilanda rasa sepi yang aneh, kayak butuh teman untuk didengar. Dan keadaan yang salah, kenapa saat itu aku malah kembali bertemu sama Doni, sahabatnya anakku yang dulu. Akhirnya selama 2 minggu, kami jadi makin akrab dan dekat. Doni juga tahu kalau selama ini aku tinggal sendirian. Dia juga pintar banget mancing. Nanya apakah selama ini suami dan anakku sering nelpon, apakah aku nggak kesepian. Hingga tanpa sadar, lewat obrolan ringan kami, aku mulai mengakui kalau aku emang seringkali nggak bisa tidur. Bukan karena kepikiran akan suami dan anakku, tapi karena mulai bosan hanya ditemani bantal guling dan dinding dingin. Setelah ganti pakaian kerja dengan kaos longgar dan celana legging biru, aku keluar kamar, tapi Doni nggak ada di depan. Kirain dia udah selesai mandi dan ganti baju di kamarnya anakku. Namun nyatanya dia masih juga di dalam kamar anakku. Aku pun melangkah ke kamar anakku, mau manggil Doni. Hanya saja pas mau ngetuk pintu, malah udah kebuka tanpa sengaja. Ya, waktu itu aku jadi gimana lihat dia. Soalnya Doni baru juga selesai mandi dan belum ganti dengan bajunya anakku. Dia masih berdiri cuma pakai handuk aja, sedang nyari baju di lemari pakaian anakku. Kayaknya dia susah nyari bajunya. Maaf tante, bajunya Tommy ternyata nggak ada yang cukup sama saya lagi, katanya sambil berbalik menghadap pintu. Coba deh tante yang bantuin carikan bajunya, soalnya nggak ada yang cukup nih. Lanjutnya meminta aku mendekat. Aku awalnya ragu, walau itu adalah kamar anakku, tapi kan ada Doni di situ. Lagian dia juga cuma pakai handuk habis mandi. Kamu cari dulu deh Don, nanti juga ketemu yang pas. Apakah kamu nggak malu kalau tante ikutan masuk? Tanyaku. Doni malah terkekeh kecil dan bilang, ya ngapain saya malu, kan tante ibunya Tommy, dari dulu juga udah sering. Biasanya juga kan, kalau saya nginap di rumah ini, tante yang menyiapkan semuanya untuk saya dan Tommy, katanya. Ya udah, ucapku, karena dia bilang kayak gitu, aku pun melangkah masuk dan membantunya nyari bajunya Tommy yang pas untuknya. Aku nyari di lemarinya Tommy, mungkin saja ada yang pas sama Doni, soalnya badannya Doni sekarang jauh lebih besar. Ku cari di tumpukan atas nggak ada, di tengah juga nggak ada. Akhirnya aku menunduk nyari di tumpukan yang paling bawahnya. Sementara Doni cuma nungguin aja sambil tetap berdiri di belakangku. Kadang dia maju sedikit seperti mau membantuku. Lumayan lama aku nyari bajunya, tapi nggak ketemu juga. Sampai agak capek juga aku harus nunduk seperti itu.
Lalu tiba-tiba aja suara Doni terdengar dekat banget di belakang telingaku. "Cari lagi saja, Tante, siapa tahu ada," katanya. Suaranya pelan dan lirih, tapi nada suara Doni agak beda, kayak intim sekali dan ada kesan ingin mengelitik menggoda. Iya Don, ini kan Tante lagi nyariin, tapi belum ketemu juga," balasku. Saat itulah Doni semakin maju. Tubuhnya terlalu dekat, lengannya menyentuh lenganku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Doni, jangan deket-deket gitu," kataku pelan, mencoba memberi jarak. Tapi dia tetap di sana. Matanya menatapku dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Tante Nabila cantik dan seksi sore ini," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap, jantungku tiba-tiba berdebar. "Doni, jangan bercanda ah, aku ibu sahabatmu loh." "Aku nggak bercanda Tante," katanya lagi. Suaranya makin pelan tapi jelas. Tangannya berusaha memegang lenganku dan dia berbalik menghadapku. Aku terdiam, nafas aku terasa berat. Apalagi saat dia menatap mataku begitu dalam. Ini bukan seperti Doni yang biasanya. Anak ini mulai berani, mulai nekat. "Doni, jangan kayak gini, gak sopan tahu," tegurku berusaha mengembalikan suasana. Tapi dia malah tersenyum kecil. Langkahnya maju sedikit, membuat jarak di antara kami semakin tipis. "Tapi Tante gak marah kan? Ini yang Tante mau kan?" Ucapnya berbisik pelan. Aku tergagap mencoba mencari kata-kata. "Ini gak benar, kamu sahabatnya Tommy, ini gak boleh," ucapku. Suara terdengar lemah dan bergetar. Sebelum aku selesai bicara, tangannya tiba-tiba menyentuh pinggangku, lembut tapi penuh keberanian. Aku terkesiap, tubuhku membeku, nafasku mulai tak teratur. "Tante, aku gak bisa nahan lagi," katanya dengan suara serak. "Tante, bikin aku gak bisa berpikir jernih." Aku menatapnya, kaget sekaligus bingung. "Doni, ini gak bisa, lepasin tanganmu." Tapi aku tidak bergerak. Aku tahu aku harus menolak, harus mendorongnya menjauh. Tapi entah kenapa tubuhku tetap diam, hanya menatap wajahnya yang begitu dekat. "Tante gak marah kan? Gak apa-apa ya Tante? Tenang aja, tenang aja," tanyanya lagi. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, mencoba bersikap tegas, mencoba menghempaskan tangannya. Tapi ketika dia semakin mendekat, bibirnya hanya beberapa senti dari wajahku, hatiku mulai goyah. "Doni, jangan Don," kataku pelan. Suara aku hampir tidak terdengar. Hingga aku tak bisa bicara lagi. Tubuhku mengikuti ketika aku diarahkan untuk membelakanginya. Dan sudahlah, Doni sudah memulainya, perlahan namun pasti membuatku tak mampu untuk menghentikannya. Kenapa aku bisa nurut? Aku nggak tahu, tubuhku merespon mengikuti. Aku nggak tahu kenapa semuanya bisa sampai seperti itu. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku juga ikut hanyut. Aku seakan menemukan oase air di padang pasir setelah perjalanan lama. 4 bulan lahanku tandus, tidak pernah mendapatkan siraman dari suamiku. Doni berbeda dengan suamiku. Sentuhan, gaya, dan lamanya bikin aku mabuk kepayang, sehingga aku nagih lagi dan lagi. Akhirnya aku terhempas lepasnya indah surgawi dunia. Sudah 4 bulan lebih, jauh dari suami dan anakku, aku merasa seperti punya teman dengan kehadiran sahabat anakku. Dan gara-gara itu juga, aku jadi tahu tentang pekerjaan sambilan yang dilakukan Doni selain menjadi driver ojek online. Hanya bedanya,
Langganan yang lain harus membayar ongkos antarnya untuk Doni. Sedangkan aku, katanya dikasih gratis. Soalnya, Doni emang udah lama sekali menghayalkan diriku. Walaupun aku ini adalah ibunya sahabatnya sejak masa SMA dulu. Ya gitu deh, sore itu emang hujannya deras banget dan lama. Sampai malam jam 8 juga belum berhenti, walaupun mulai reda. Aku kebangun jam 8 malam, pas hujan mulai agak reda, jantungku kembali berdebar waktu lihat Doni di sampingku. Yang nggak tahu deh berapa lama tadi sampai aku sempat ketiduran. Doni juga masih lelap banget di samping diriku. Aku segera meraih kaos jeans dan celana legging ketat, kupakai kembali dengan rapi dan keluar dari kamar Tommy anakku. Malam itu, aku nyiapkan masakan untuk makan malam. Soalnya, Doni katanya kangen sama masakanku kayak dulu. Ia sambil masak ikan bawal sambal terasi sama sayur bening bayam. Di dapur aku jadi senyum-senyum saja sendirian. Nggak nyangka aja kok bisa-bisanya sore itu mendadak hujan deras pas Doni jemput aku pulang dari kantor sampai kami basah. Dan kenapa juga akhirnya aku nyuruh dia mandi dan ganti baju dengan pakaian anakku, padahal Doni tadinya mau pulang. Tapi aku juga merasa bahagia banget saat itu karena sahabatnya anakku ternyata sudah jauh berbeda, nggak kayak dulu. Waktu sedang itu pun Doni selalu memujiku, katanya aku awet muda, dari dulu nggak berubah, tetap cantik baginya. Makanya saya akan senang kalau bisa membuat tante bahagia seperti ini. Suara Doni tadi masih terngiang di telingaku. Akhirnya malam itu aku sama Doni makan malam bareng sekitar jam 9 malam. Dan setelah itu baru Doni pamit pulang. Sebenarnya aku mau nawarin dia nginap saja di rumah ini. Lagian dulu kan dia sudah sering juga menginap sama anakku. Tapi Doni menolak dengan halus. Soalnya dia masih ada kerjaan dengan pelanggannya yang lain lagi. Sejak saat itulah hubunganku dengan sahabatnya anakku semakin akrab. Dan kami jadi dekat sekali satu sama lain. Doni yang selama ini sudah yatim piatu sejak kecil seperti menemukan sosok ibu dalam diriku, ibu kandung sahabatnya. Anakku pun akhirnya bisa kembali menjalin kontak dengan Doni, karena tiap kali Doni ke rumahku, pasti nelpon pada anakku. Persahabatan mereka kembali terajut, walaupun anakku kuliah di Yogyakarta dan Doni bekerja di kota asal bersamaku. Setelah hujan sore itu, semuanya memang berubah dalam hidupku. Walaupun aku jauh dari anak dan suami, namun aku bahagia. Aku gak pernah merasa sendiri dan kesepian lagi, karena ada sahabatnya anakku yang selalu siap menemaniku. Pernah juga suatu malam, Doni menginap lagi di rumahku. Semua karena anakku yang menelponnya dan menyuruhnya. Kata anakku, "Coba bro, kamu temanin ibu saya. Kasian soalnya ayah saya sedang tugas kerja jauh di Indonesia Timur." Iya, sebagai sahabatnya, Doni pun segera saja meluncur ke rumahku, padahal waktu itu sudah jam 10 malam. Dia datang juga. Dan pasti deh kalau dia nginap di rumah, rasanya suasana rumahku jadi makin hangat dan semakin berwarna. Walaupun kadang aku juga ngerasa malu kalau harus terus-terusan ngerepotin Doni, sahabatnya anakku yang tampan dan baik. Tapi mau gimana lagi, emang aku sedang butuh teman dan kebetulan kerjaan sampingan sahabat anakku juga begituan. Hingga akhirnya masanya tugas suamiku sebagai pengawas proyek di Indonesia Timur berakhir dan suamiku pulang. Doni tetap akrab sama aku dan suamiku karena suamiku tahunya kalau Doni itu adalah sahabat anak kami sejak SMA. Malah suamiku juga sering nawarin Doni untuk makan malam di rumah kami, juga nginap saja di kamar anak kami. Ya, anggap saja rumah kamu sendiri, Doni. Kamu kan sahabat anak kami. Kalau butuh apa-apa, minta saja ke ibunya sahabat.
ketika Doni datang ke rumah lagi. Bahkan sampai akhirnya entah keajaiban apa, di usia 47 tahun, aku ternyata masih bisa hamil dan membandung anak kedua. Suamiku senang sekali karena selama ini kami mikirnya cuma punya anak satu-satunya yang sudah kuliah. Sementara Tommy juga sangat senang pas tahu kalau dia akan punya adik kandung, walaupun usianya sangat jauh berbeda jarak. Kini, anak keduaku cowok udah berusia 3 tahunan. Tommy sudah selesai kuliah dan udah dapat magang kerja. Sementara Doni, sahabatnya, juga sudah pindah ke Jakarta karena akhirnya dia dapat beasiswa untuk lanjutin kuliah. Tamat. Oke, sekali lagi tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Narasi Biru hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi ini? Tolong berikan komentar-komentar kalian ya bosku di video ini ya.